Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. 1. Masa bangsa Portugis. Sebelum merdeka, Indonesia mengalami penjajahan oleh beberapa negara asing yang diawali dari Portugis, yang pertama kali datang ke Malaka pada tahun 1509, dipimpin oleh Afonso de Albuquerque. Portugis dapat menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus tahun 1951. Setelah mendapatkan Malaka, Portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate. Sejatinya bangsa Indonesia meluncurkan berbagai perlawanan kepada Portugis. Salah satu perlawanan yang terkenal adalah perlawanan Fathahilah yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa atau Jakarta. Kala itu Fathahilah dapat menyapu bangsa Portugis dan merebut kembali Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti oleh Fathahilah menjadi Jayakarta. 2. Masa bangsa Spanyol. Keberhasilan Portugis menguasai bangsa lain mendorong bangsa Eropa lainnya untuk ikut mencari untung, yaitu salah satunya Spanyol. Jika Portugis lebih memusatkan ke Ternate, maka Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore, sehingga terjadilah persaingan Portugis dan Spanyol di Maluku, kemudian membangun benteng di masing-masing daerah jajahan, dan terjadilah pertempuran pada tahun 1527. Ketika menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat persaingan itu, maka pada tahun 1534, keduanya menyepakati perjanjian Saragossa yang berisi 1. Maluku menjadi daerah pengaruh dan kegiatan Portugis. 2. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Perjanjian ini mengokohkan Portugis di Maluku dalam melaksanakan monopoli perdagangan. Portugis juga memiliki ambisi untuk menanamkan kekuasaan di Maluku. Itulah sebabnya rakyat dan raja Ternate menentang Portugis. 3. Masa penjajahan Belanda. Penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602. Cornelis de Houtman memimpin Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC karena ingin menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia. Karena pasar di Banten mendapatkan saingan dari pedagang Inggris dan Tionghoa, kantor VOC pindah ke Sulawesi Selatan, dan di sini VOC mendapatkan perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Setelah berpindah-pindah, sampailah dia di Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menyepakati perjanjian Giyanti yang isinya Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti ini juga membagi Kerajaan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pada 1 Januari tahun 1800, VOC dibubarkan setelah Prancis mengalahkan Belanda. Penjajahan Belanda tidak berhenti meskipun VOC telah dibubarkan, yang kemudian Belanda memilih Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada saat masa kepemimpinan Daendels, rakyat Indonesia dipaksa untuk melakukan kerja rodi yang membuat jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Namun masa pemerintahannya berlangsung singkat yang kemudian diganti oleh Johannes van der Bos. Johannes van der Bos ini menerapkan kultur stelsel atau sistem tanam paksa, yang dalam sistem tanam paksa ini setiap desa wajib menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti tebu, kopi, dan nila, yang dimana hasil tanam paksa ini harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan oleh Belanda. 4. Masa pendudukan Jepang. Setelah 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, Jepang menggantikan penjajahannya di Indonesia. Melalui Perjanjian Kalijati pada tanggal 9 Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Masa penjajahan Jepang dimulai pada tanggal 9 Maret tahun 1942 sampai dengan 17 Agustus tahun 1945. Jadi masanya kurang lebih 3,5 tahun.
Saat melakukan pendudukan di Indonesia, Jepang banyak membentuk organisasi, di antaranya ada Heiho, pasukan Indonesia buatan Jepang, terus ada pembela tanah air atau PETA, terus ada Jawa Hokokai, pengganti Putra, dan masih banyak yang lainnya. Pada awalnya kedatangan pasukan Jepang disambut ramah oleh bangsa Indonesia, namun pada kenyataannya Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. 5. Pembentukan BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan dengan membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI. Dan pada tanggal 28 April tahun 1945, Jenderal Kumakichi Harada, yaitu Komandan Pasukan Jepang Jawa, melantik anggota BPUPKI di Gedung Chosang-in, Jambon, Jakarta, kalau sekarang Gedung Kemlu. Pada saat itu, Ketua BPUPKI ditunjuk adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan wakilnya dari Jepang Ichibangase serta RP Suroso dari Indonesia. Jumlah anggota BPUPKI saat itu ada 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah di Indonesia. 6. PPKI atau singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saat BPUPKI dibubarkan, maka Jepang membentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang beranggotakan 21 orang dan mewakili seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. PPKI ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta serta penasihatnya Ahmad Subarjo. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kala itu Indonesia tidak menentu, hal ini yang membuka peluang baik karena Jepang menyatakan kalah perang dan sekutu tidak ada. Inilah tonggak klimaks perjuangan berabad-abad untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di seluruh dunia. Bagian kedua yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. 1. Adanya konflik Indonesia dan Belanda. Sebagai sebuah negara yang merdeka, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Awalnya rakyat Indonesia menyambut baik sekutu yang datang. Akan tetapi setelah diketahui bahwa NICA atau Netherlands Indian Civil Administration di bawah pimpinan Van der Plas dan Van Mook ikut di dalamnya, sehingga membuat rakyat Indonesia curiga. NICA adalah organisasi yang didirikan oleh orang-orang Belanda yang melarikan diri ke Australia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang dan berpusat di Australia. NICA juga membonceng pasukan sekutu untuk menghidupkan kembali Hindia Belanda. 2. Pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya yang merupakan pertempuran pertama antara TNI, rakyat Indonesia dan tentara Britania Raya atau Inggris setelah proklamasi kemerdekaan. Pertempuran ini terjadi selama 1 bulan lamanya sebelum seluruh kota jatuh ke tangan Inggris. Peristiwa berdarah ini benar-benar membuat Inggris rasa berperang karena kerugian yang diakibatkan tidaklah sedikit. Sekitar 1.600 orang prajurit berpengalaman mereka tewas di Surabaya setelah puluhan alat perang rusak dan hancur diterjang area-area Surabaya. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu serta semangat membara membuat Inggris merasa terpanggang di neraka. Sehingga untuk mengenang perjuangan rakyat saat itu diperingatilah sampai dengan sekarang, yaitu 10 November sebagai Hari Pahlawan.
3. Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu di Ambarawa, selatan Semarang, Jawa Tengah. Dilatar belakangi oleh mendaratnya pasukan sekutu dari divisi Hindia Belanda ke 23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Pemerintah Indonesia memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang di Ambarawa dan Magelang. Kedatangan pasukan sekutu diikuti oleh Nika. Mereka mempersenjatai para bekas tawanan perang Eropa pada tanggal 26 Oktober tahun 1945. Terjadilah insiden Magelang yang kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan sekutu. Insiden berakhir setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel datang ke Magelang pada tanggal 2 November tahun 1945 untuk mengadakan perundingan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat. Isi naskah kesepakatan gencatan senjata tersebut antara lain: 1. Pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurusi evakuasi APWI atau Allied Prisoner Wars dan interners atau tawanan perang dan interniran sekutu. 2. Jalan Ambarawa dan Magelang terbuka sebagai jalan atau jalur lalu lintas Indonesia dan sekutu. Dan ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nika dan badan-badan di bawahnya. 4. Medan area. Tugas pertama yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu Mr. Teuku M. Hasan, adalah membenahi daerahnya dengan menegakkan kedaulatan dan membentuk Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera, dengan cara mulai dilakukan pembersihan terhadap tentara Jepang dengan melucuti senjata dan menduduki gedung-gedung pemerintah. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1945, di Medan mendaratlah pasukan serikat yang dibonceng oleh Nika, sehingga membuat para pemuda Indonesia segera membentuk PKR di Medan. Pertempuran pertama pecah pada tanggal 13 Oktober tahun 1945, ketika lencana merah putih diinjak-injak oleh tamu di sebuah hotel, yang kemudian para pemuda menyerbu hotel tersebut sehingga mengakibatkan 96 orang korban luka-luka termasuk Nika. Bentrokan antara serikat dan rakyat menjalar ke seluruh kota Medan sehingga dijulukilah Medan Area. 5. Bandung Lautan Api. Istilah Bandung Lautan Api ini merujuk pada terbakarnya kota Bandung sebelah selatan akibat politik bumi hangus yang diterapkan oleh TKR. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Setelah ada ultimatum perintah pengosongan Bandung oleh sekutu. Seperti di kota-kota lainnya, di Bandung juga terjadi pelucutan senjata terhadap Jepang. Di pihak lain, tentara serikat menghendaki agar persenjataan yang telah dikuasai Indonesia diserahkan kepada mereka. Para pejuang akhirnya meninggalkan kota Bandung, tetapi terlebih dahulu mereka membumi hanguskan kota Bandung. Maka peristiwa ini terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. 6. Pemberontakan PKI di Madiun. Peristiwa di Madiun tidak dapat dipisahkan dari pemberontakan Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni tahun 1948. FDR merupakan kumpulan beberapa partai seperti Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, PKI, dan SOBSI. Peristiwa di Madiun diawali dari kota Solo yang dilakukan oleh para pengikut Musso dan Amir Syarifuddin, yang pada tahun 1948 Musso kembali dari Rusia dan bergabung dengan PKI. Ajaran yang diberikan oleh anggota PKI adalah mengadu domba kesatuan nasional dan menyebarkan teror. Pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun, tokoh-tokoh PKI memproklamasikan berdirinya Republik Indonesia Soviet. Pemberontakan di Madiun dapat diatasi oleh pemerintah
setelah mengangkat Gubernur Militer Kolonel Subroto yang di wilayahnya meliputi Pati, Semarang, dan Madiun. 7. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Usai pendudukan Jepang pada tahun 1945, para pemimpin khususnya di Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, dari itu tidak semua suku dan wilayah di Indonesia langsung menerima dan bergabung dengan NKRI. Yang kala itu terjadi banyak pemberontakan. Pemberontakan pribumi yang pertama terorganisasi muncul di di Maluku Selatan dengan bantuan Belanda yang menamakan diri Republik Maluku Selatan. 8. Gerakan 30 September tahun 1965 atau dikenal dengan nama G30 SPKI. Nah, G30 SPKI atau Gestapu adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai awal 1 Oktober tahun 1965. Di mana di saat 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta. Insiden ini sendiri masih terjadi perdebatan di kalangan akademis mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakangnya. Akan tetapi insiden tersebut adalah ulah PKI yang bertujuan tetap mengubah Pancasila menjadi komunis. Oke, sekian teman-teman rangkuman materi tentang sejarah perjuangan Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat belajar. Ingat 3B, jangan lupa berdoa, berikhtiar, dan bertawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.